Pengajian tafsir Al-Jilani sudah sampai pada surat At-Taubah ayat 99 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu makhruman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu sami'un alim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayadkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Wa minal a'rabi, dan itu sebagian dari orang-orang munafik ya. Ini masih membahas tentang munafik ya, yaitu A'rab ini diterjemahkan, dimaknain yaitu orang-orang ahlil wabar, orang-orang Badui ya. Itu kata wa minal a'rab. Nah, di antara mereka man ya, bermula orang yattakhidhu ma yunfiqu mahroman. Jadi orang-orang Badui ini ada orang yang menjadikan apa yang diinfakkan itu mahroman sebagai kerugian. Ini berarti A'rab Badui yang munafik tadi. Jadi kalau orang munafik mengeluarkan rezeki ya, yang diniatkan untuk infak, sedekah, zakat, ini dianggap merugikan. Loh, kenapa? Bagi dia akan berkata, ya enak aja tinggal menerima pemberian gitu. Padahal ini sesungguhnya adalah perintah agama, perintah Allah, perintah Nabi. Tapi oleh orang A'rab, orang Badui yang di dalam dirinya ada penyakit-penyakit fasik tadi, ya menganggap yang ngeluarin infak, zakat, sedekah ini sesuatu yang merugikan. Enak aja dia nggak keluar keringat, masa harus dikasih itu. Padahal ya Allah sudah memberikan perintah bagi orang yang memiliki harta lebih ya, kalau zakat ya harus memenuhi nisab, kalau tidak ya bisa infak, bisa sedekah. Ini bagi mereka yang Arab yang fasik ya, dianggap ini merugikan. Untungnya apa saya kalau ngasih dia kayak gitu. Akhirnya hitung-hitungan matematis. Kalau hitung-hitungan matematis, ya pasti dia akan nggak dapat apa-apa. Itu. Bagaimana A'rab yang modern, ya, orang-orang zaman sekarang, yang memiliki sama dengan A'rab yang di dalam hatinya ada penyakit fasik, sikapnya juga sama. Orang-orang zaman sekarang yang hatinya ada penyakit fasik, mengeluarkan harta benda untuk infak, sedekah, zakat, ini juga berat. Nih, ngapain enak banget nolong orang. Ya, kalau mau dia bekerja dong gitu. Ya, pikiran-pikiran yang seperti ini, yang kalkulatif matematik ini, inilah sebagai ciri orang yang di dalam dirinya ada penyakit fasik. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, orang-orang yang diberikan rezeki yang melimpah bisa dicek, diuji saat ya dia
ada panggilan infak, sedekah, zakat, ya, baik untuk membangun pesantren, madrasah, masjid, musola, atau menolong fakir miskin, tergerak enggak hatinya? Kalau tidak tergerak, ya berarti dia di dalam hatinya ada keraguan, ada penyakit yang disebut dengan penyakit fasik tadi. Tapi bagi orang yang di dalam hatinya ada cahaya nur keimanan, dia tidak pernah ragu. Sebab orang yang ahli infak tidak pernah akan jatuh miskin, tidak akan pernah jatuh menjadi fakir. Justru Allah akan membalas dengan berlipat ganda. Itu. Nah, jadi wa minal a'rab may yattakhidhu may yunfiqu mahruman. Ya, sekalipun ayat ini turun ya, konteksnya pada zaman umat Nabi Muhammad yang memiliki sifat seperti itu, tapi al-ibrah bi umil labdi la bi khusus sahabat. Tapi nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam ayat ini relevan. Siapapun orang yang hidup pada zaman sekarang kok memiliki pemikiran seperti A'rab ini, ya sama. Dia berarti di dalam dirinya ada penyakit-penyakit batiniah yang berupa fasik tadi. Jadi ma yunfiqu mahruman, kalau dia berinfak itu rugi. Hitung-hitungan akalnya ya dianggap rugi. Padahal kalau didasari dengan keimanan, Allah tidak pernah ingkar janji, pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa 700 kali lipat itu. Wa yatarabbasu bikumud dawair, dan mereka selalu menanti ya bikum denganmu ad-dawair, yaitu bahaya. Alaihim, itu atas mereka, dairatus su, yaitu berada pada tempat yang bahaya, yang buruk gitu. Wallahu sami'un alim, wallahu, dan bermula Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Ya. Penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menarik ya. Mahruman ya, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ay ghuromatan wa khusranan, yaitu kalau mengeluarkan infak di jalan Allah ya, seperti ya bantu semen, bantu besi untuk bangun masjid, bangun musola gitu. Ini menurut dia ay ghuromatan, yaitu kerugian, wa khusranan, dan sebuah ya kerugian. Kenapa demikian? Li'adami imanihi, karena di dalam hatinya tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau ada orang kok pikirannya matematis ya, hitung-hitungan pakai akal, pelit gitu ya. Ini berarti ya li'adami imanihi, sama. Tidak ada keimanan di dalam hatinya. Bahwa kalau kita berbuat sesuatu yang baik dengan ikhlas kepada orang lain, Allah pasti membalas. Ini dia nggak percaya. Tapi kalau dia percaya, dia akan melakukan hal itu. Wa'tiqatihi, dan keyakinannya, bitaratu bisawab, dan dia juga memiliki keyakinan bahwa Allah itu akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Bal innama yunfiqu riya'an, akan tetapi dia baru mau infak itu kalau riya'an. Riya'an itu dilihat oleh orang banyak,
dicatat namanya, diumumkan di masjid, di tempat-tempat umum, wah dia baru ada kepuasan, ya, karena namanya disebut, kemudian dia mendapatkan perhatian dari publik, dari masyarakat. Oh, si A itu ternyata ahli infak, ahli sedekah. Ini pertanda dia mau infak kalau ada dorongan riya. Maka amal sebesar apapun kalau dilandasi dengan riya, pasti tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi haba'an mansurun, akan menjadi debu-debu yang bertebangan yang tidak memiliki manfaat di akhirat ini. Ya, karena itu ya, kita yang hidup pada zaman sekarang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Jadi di zaman Nabi dulu ada orang-orang yang seperti ini, itu ada. Jadi kalau dia sedekah nggak disebut namanya, nggak dilihat publik, nggak diumumin, itu nggak mau, nggak semangat dia. Ngasih yang sifatnya ikhlas lillahi ta'ala itu nggak mau. Nah, inilah yang disebut bahwa orang tersebut ya ada penyakit-penyakit batiniah yang tidak disadari, yaitu wujudnya riya yang ada di dalam dirinya. Maka kalau dia beramal, beribadah itu ya, kalau tidak ada motivasi riya, itu sulit untuk melakukan. Maka sulit orang yang ibadahnya didasari dengan riya sampai pada keikhlasan, itu sulit. Karena paradok ya, berlawanan. Lawanan riya ya ikhlas. Kalau mau amal yang ikhlas ya semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk. Tapi sebaliknya, kalau amalnya karena makhluk ya berarti tidak mungkin bisa ikhlas. Hanya ada dua pilihan. Apakah kita ingin beramal karena Allah, atau kita beramal hanya karena makhluk. Dan semua kembali kepada kualitas kebersihan batiniah kita. Lah, orang-orang yang seperti ini ya, itu karena min khobasatin batinihi, karena batinnya itu dipenuhi dengan khobais, yaitu hal-hal yang sifatnya jorok, yaitu yang disebut dengan penyakit-penyakit batiniah itu. Sehingga orang yang seperti ini ya, dia akan sulit untuk bisa selamat ya dari apa yang dilakukan. Sebab apa yang dilakukan tidak ada nilai keikhlasnya. Semua harus didasari dengan riya. Semua harus didasari dengan penilaian dari makhluk. Nah, selama itu pula berarti dia tidak pernah ikhlas dalam melakukan amal. Ya, alaihim dairatus sau, mereka inilah ya orang yang terkungkung ya di dalam keburukan dan sulit untuk keluar dari posisi itu. Orang yang ahli riya itu sulit ya untuk bisa ditarik melewati zona riya, itu sulit. Kecuali kalau dia mau ngaji tasawuf. Kalau enggak ngaji tasawuf berat. Nah, sebab untuk membersihkan batiniah dari riya ini perlu riyadhah, perlu zikir, ya, perlu ilmu. Kalau enggak ngerti ilmunya, enggak ngerti tekniknya, sulit untuk melepaskan diri dari riya. Yang ada mau melepaskan riya, muncul riya baru. Itu karena dia terus akan mencari celah ya untuk supaya menampilkan riya yang dilakukannya itu. Wa minal arabi may yu'minu billah. Nah, jadi orang Badui itu ternyata tidak semuanya seperti yang di atas tadi, yaitu dia perhitungan, pelit, jidid, itu enggak. Ya, itu ada.
ya. Tapi ini ayat berikutnya, wa minal a'rabi, dan itu sebagian dari orang Badui ada yang ikhlas berjuang bersama Nabi, ikhlas mengeluarkan zakat infaknya. Man, bermula orang yu'minu, yang beriman siapa? Man billahi, dengan Allah. Jadi mereka beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah. Wal yaumil akhiri, dan dia juga beriman dengan hari akhirat. Karena dia beriman dengan hari akhirat dan akhirat itu pasti adanya, maka dia gunakan sebaik mungkin ketika ada usia di dunia untuk memperbanyak bekal di akhirat. Nah, salah satu bekal yang akan selamat sampai akhirat yaitu bekal yang ikhlas. Kalau riya tadi habaan mansuron, ya, seperti debu yang berterbangan yang tidak akan pernah bisa memberikan manfaat lagi. Wa yattahidu ma yunfiku qurbatin indallah. Sifatnya yaitu dia menjadikan apa yang diinfakkan di jalan Allah itu sebagai kurbat, yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naili masubatin, memperoleh pahala, warfi darajatin, dan diangkat derajatnya. Di zaman sekarang juga sama ya. Jadi a'rab ini hanya sekedar istilah. Tapi a'rab yang pertama tadi di zaman sekarang juga banyak, yaitu mereka yang belum tersentuh hatinya dengan ilmu tasawuf. Kemudian a'rab yang kedua yaitu yang beriman, yang ikhlas, dia beriman dengan hari akhir, dan dia menjadikan apa yang diinfakkan itu sebagai kurbat, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak pernah merasa rugi dengan infak sedekah karena itu akan menjadi investasi akhirat. Qurbatin indallah wa sholawatir rasul, dan sebagai sholawat rasul ai bisabab istighfarihi, yaitu dengan sebab istighfarnya, meminta ampunnya, wa du'aihi, dan doanya lahu kepadanya. Ala, ingatlah, innaha, sesungguhnya mereka yaitu orang-orang yang sedekah, mereka dengan ikhlas, qurbatun lahum, itu dapat mendekat sebagai sarana mendekatkan lahum kepada mereka. Sayudkhiluhum, dan akan memasukkan mereka siapa Allah fi rahmatihi, yaitu pada rahmatnya Allah. Ya, maka orang-orang yang hatinya bersih, jiwanya juga bersih, tidak ada riya, ujub, takabur, ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam beramal bisa mencapai keikhlasan. Nah, sebagaimana firman Allah, orang-orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah dalam rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, dan maha pengasih. Ya. Dari penjelasan ayat di atas ya dapat kita pahami bahwa dari asbabun nuzul ya ayat ini ya terkait dengan orang-orang Badui. Ya, ternyata Badui itu ada yang memiliki sifat pelit, medit, ya, serba perhitungan, disuruh infak susah, disuruh zakat susah. Tapi ada juga Badui yang dia senang infak, sedekah, zakat, dan dia beriman kepada hari akhir. Lah, di zaman sekarang juga sama. Yang Badui ya modern ya ada juga ya dia kaya tapi pelitnya minta ampun. Kemudian ada juga yang Badui yang memiliki keimanan, dia diberikan kekayaan tapi dijadikan kekayaannya untuk sebagai sarana berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang kedua ini yang menjadikan sarana dunia sebagai kurbah
cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga dapat mengamalkan ayat tersebut secara benar dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin.